Pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Namun, siaran radio itu tertangkap di Indonesia. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kita berkumpul di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita, yaitu untuk kemerdekaan Indonesia. Namun Bung, Jepang masih menguasai tanah air Indonesia. Bagaimana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung, saya punya kabar baik untuk kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi telah terjadi wilayah kekosongan di Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk membangun kebangsaan negeri ini? Benar Bung, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus diproklamasikan. Maka dari itu, kita harus pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan pesan ini untuk memutuskan perhubungan dari Jepang. Maka dari itu, kita harus sepakat menolak semua berbagai bentuk hadiah dari Jepang, karena bangsa kita yang akan memerdekakannya sendiri. Kalau begitu, mari kita semua pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan pesan ini. Baik. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus, para pemuda tiba di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya ada apa? Permisi Bu, saya ingin memberitahukan hal penting. Apakah Bapak ada? Oh ada, ayo masuk. Assalamualaikum. Permisi. Ada apa para pemuda datang ke sini? Misi. Terima kasih, Bu. Silakan diminum. Bung, kami mendengar kekalahan Jepang terhadap Sekutu dari radio BBC London. Jadi, kami sepakat agar Bung Karno dan Bung Hatta ikut serta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini segera. Kita tidak bisa begini, karena kita harus rapat PPKI terlebih dahulu, karena PPKI telah menjanjikan kemerdekaan kita pada tanggal 24 Agustus nanti. Mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan Indonesia ini? Kita harus memerdekakan Indonesia ini secara sendiri, Bung. Lalu bagaimana tindakan kalian untuk menyelamatkan para wanita dan anak jika pertumpahan darah terjadi? Tunjukkan padaku bagaimana cara menyelamatkan Indonesia. Namun Bung, semakin kita mempercepat kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat ini. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding kepada golongan yang tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapat, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk ke kediamannya dan membicarakan hal tersebut. Bung, para pemuda ingin kita mempercepat kemerdekaan. Bagaimana ini? Para golongan muda memaksa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bung, kita tidak boleh gegabah. Kita harus menyusun dengan matang agar kedepannya nanti tidak terjadi apa-apa. Ya, benar Bung. Mereka hanya anak muda yang tidak mengerti apa-apa. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, kemerdekaan ini akan dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Ya, kita harus rapat PPKI terlebih dahulu agar kita dapat menata masa depan dan masa depan tidak berantakan. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa.
Mereka pun menyusun rencana untuk membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka mengutus untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sepertinya Soekarno tidak setuju dengan kita. Bagaimana kita asingkan mereka dari Jakarta untuk menjauh dari Jepang? Bagaimana cara kita mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok, yaitu markas peta yang ada di Kerawang? Baiklah. Kita setuju. Para pemuda menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa pada para pemuda ke Rengas Dengklok. Para rombongan ini berangkat ke kediamannya Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ikut kami, Bu. Diam, Bu. Mari ikut kami. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta seharian penuh di sana. Bung Hatta, Bung Karno, apa maksud kalian membawa kami ke sini? Maaf, kami lancang. Ini demi keselamatan. Kami ingin membicarakan perihal tentang proklamasi, Bu. Namun bukankah Bung Karno sudah membicarakan hal ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI ini, Bu? PPKI itu buatan Jepang. Kami tidak ingin mencampuri proklamasi Jepang ke proklamasi. Itu benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Maka dari itu kami masih butuh bantuan dari Jepang. Sudah. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung, tolong lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Hatta terlebih dahulu. Baik. Saya mengerti, Bung, tentang perhitungan Anda berdua tentang proklamasi ini. Tapi saya yakin kita akan memanfaatkan kesempatan ini. Namun, apakah kita bisa melakukan ini dengan sebaik-baiknya? Tentu bisa, Bung, asal kita berusaha. Lagi pula, para pemuda yang lain di Jakarta sedang mempersiapkan strategi untuk mempertahankan negeri ini dari serangan Jepang. Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Baik. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa ini? Permisi, Bu, apakah Laksamana Maeda ada? Ada, tunggu sebentar ya. Ada apa gerangan kalian di sini? Maaf, Bu, kami mengganggu malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk kemerdekaan esok hari. Baik, silakan masuk. Permisi. Ya, jadi bagaimana? Bung, apakah ada kertas rencana? Kami ingin merencanakan tentang proklamasi. Oh, ada. Tunggu sebentar. Bu, tolong ambilkan pena dan kertas. Ini, terima kasih, Bu. Kita buat ini sederhana mungkin, tapi Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Setuju. Saya Malik, tolong buatkan naskahnya. Baik, Pak. Bung, apakah ada mesin ketik? Ada. Mari saya antar. Ini akan dikenang sepanjang masa. Bagaimana dengan tanda tangan naskah ini? Menurut saya, naskah ini ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Benar.
karena semuanya atas nama Indonesia. Setuju. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno sampai di kediamannya dan disambut istri tercintanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kalian sudah merancang untuk kemerdekaan besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara dengan lagu Indonesia Raya. Tapi kita mempunyai bendera. Oh iya, saya lupa. Tolong buat kami. Tetapi saya hanya mempunyai kain merah dan putih saja. Tidak apa. Baiklah, akan saya buatkan bendera kita bendera merah putih. Kita harus memastikan bendera ini kibar esok pagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemerdekaan bukanlah suatu hadiah, melainkan suatu perjuangan. Maka, jaga dan rawatlah